Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maharaja Organik. Teman-teman semuanya, faktor yang menentukan keberhasilan dari pertanian kita atau tanaman kita itu tidak sepenuhnya disandarkan kepada pupuk saja. Ada banyak-banyak faktor yang menunjang semuanya untuk bisa tanaman kita bisa lebih maksimal di hasil panennya. Pupuk itu dalam analisis kami dan penelitian kami hanya berpengaruh 30% saja dari keberhasilan satu tanaman. Nah, teman-teman, di dalam kita memberikan pupuk kepada tanaman kita, tentu harus diperhatikan dulu pH dari tanah tersebut. Karena sebanyak apapun kita memberikan pupuk, jika pH tanah ini tidaklah netral atau tidak sesuai yang diinginkan oleh akar tanaman, tentu pupuk yang kita berikan akan terbuang sia-sia atau tidak dimanfaatkan dengan sempurna. Teman-teman, produsen dari khususnya pupuk kimia itu menciptakan beberapa jenis-jenis pupuk agar teman-teman petani membeli lebih banyak jenis, lebih banyak merek dari satu jenis tanaman yang kita budidayakan. Contoh misalnya, urea dibuat sendiri, fosfat dibuat sendiri, kalium dibuat sendiri, nanti kalsiumnya sendiri, bahkan magnesium dan sulfatnya sendiri, sehingga kebutuhan petani yang seharusnya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, dengan adanya ini dipisah-pisah, maka bengkaklah dari biaya yang harus dikeluarkan. Teman-teman semuanya, jika memang kebutuhan pupuk yang kita berikan ini masih disandarkan sepenuhnya kepada kimia, maka saran saya cukup teman-teman membeli pupuk NPK. Jadi tidak usah lagi membeli pupuk urea, tidak usah lagi membeli ZA, KCL, ataupun misalnya pupuk-pupuk mikro. Kenapa? Karena dengan Anda memberikan NPK, maka 3 unsur makro primer ini sudah tercukupi. Lalu bagaimana kita mencukupi kalsiumnya, magnesiumnya, sulfurnya, dan mikro yang lain? Saya selalu berulang-ulang kali mengatakan, tambahkan saja garam krosok, tambahkan saja air laut jika garam krosoknya tidak ada. Kenapa? Karena unsur-unsur mikro itu ada pada air laut atau garam krosok. Jadi garam krosok ini berbeda dengan garam dapur. Kalau garam dapur itu sudah diolah, ditambahkan iodium, tapi unsur-unsur mineral yang lain itu dihilangkan. Yang ada hanya natrium dengan klor. Teman-teman semuanya, ketika kita melihat video-video konten kreator teman-teman itu membedakan antara pupuk vegetatif, pupuk generatif, pupuk nanti magnesiumnya dicampur dengan sulfurnya nanti ditambahkan lagi dengan unsur NPK, nanti ada boron. Ini teman-teman terlalu ribet. Yang Anda perkaya itu adalah produsen-produsen pupuk kimia. Nah, ini saya garis bawahi. Yang Anda perkaya itu hanya produsen-produsen pupuk kimia. Silahkan dicoba. Pasti nanti hasilnya akan sama. Saya memberikan pengalaman yang sering kami lakukan. Kalau toh misalnya masih menggunakan NPK saja tambahkan dengan garam krosok. Apapun jenis tanaman Anda, ini nanti akan bisa sangat maksimal hasilnya di tanaman. Teman-teman, kandungan yang Anda inginkan dari magnesium, dari sulfur, dari mangan, dari fero misalnya,
dari zinc, itu semuanya ada di garam krosok. Jadi untuk apa Anda membeli mahal-mahal nanti diracik, ini untuk vegetatifnya, ini untuk generatifnya. Ini semuanya yang mengelompokkan antara vegetatif dengan generatif itu adalah produsen-produsen pupuk kimia. Jadi dia menggunakan metode itu, direkomendasikan oleh para akademisi yang terafiliasi dengan produsen kimia, sehingga nanti terkelompok-kelompokkan. Nanti ada boronnya sendiri, nanti ada zincnya sendiri, nanti ada mangannya sendiri, sehingga yang Anda harus beli itu banyak. Belum lagi nanti ada pupuk daunnya, nanti ada boosternya. Jadi apa yang bisa Anda hasilkan ketika biaya produksi dari tanaman Anda itu lebih besar dari hasil panen yang Anda dapatkan. Teman-teman semuanya, ini mestinya harus diberikan pengarahan, diberikan penjelasan yang konkret. Kenapa harus mencampur pupuk A dengan pupuk B dengan pupuk C? Padahal dari satu kebutuhan tanaman itu sudah sempurna sesungguhnya di dalam garam krosok. Nah, kecuali misalnya kita masih menggunakan NPK, mixing aja NPK-nya. Misalnya NPK-nya 50 kilo, tambahkan juga garamnya 50 kilo, di mixing, dicampur dengan merata, lalu diperam dulu selama 1 hari 1 malam, nanti taburkan di tanamannya. Nah, itu bisa mencukupi kebutuhan dari apa yang diinginkan oleh tanaman. Teman-teman semuanya, selalu digembar-gemborkan, selalu diultimatumkan kepada teman-teman petani agar menambahkan ini supaya daunnya hijau, agar menambahkan ini supaya buahnya berat, menambahkan ini supaya buahnya tahan. Ini semua pembodohan atau semacam pencucian otak kepada teman-teman petani, agar petani ini secara otomatis dia membeli terus kerjanya, membeli tanpa menghitung anggaran yang sudah diberikan ini atau sudah dikeluarkan ini sudah berapa banyak. Yang penting tanamannya bagus katanya. Nah, inilah yang harus kita sama-sama gembar-gemborkan agar teman-teman petani tidak semakin terus besar atau bengkak biaya pengeluaran yang harus dikeluarkan. Nah, teman-teman semuanya, sebelum Anda membeli pupuk yang bermacam-macam ini, perhatikanlah pH dari tanahnya. Perhatikanlah kebutuhan pH yang dibutuhkan oleh tanaman yang Anda tanam. Karena setelah Anda melihat pH-nya misalnya asam, sebanyak apapun pupuk yang Anda berikan, itu tidak akan maksimal hasilnya. Begitupun ketika pH-nya basah. Kalau pH-nya basah, berapa banyak pupuk yang Anda berikan, itu juga tidak maksimal. Nah, inilah kenapa pentingnya ilmu tanah dipahamkan kepada teman-teman petani agar kos produksinya tidak besar. Nah, kalau misalnya pH tanahnya bagus, Anda memupuk ala kadarnya saja, itu tanamannya sudah pasti subur, sudah pasti berbuah. Karena tanaman itu tidak berbuah, pertama itu karena terlalu lembab, terlalu asam, dan tidak pernah stres. Nah, inilah kenapa tanaman buah khususnya itu tidak berbuah. Begitu juga ketika tanaman hortikultura misalnya, tanamannya terlalu rontok. Nah, itu pasti ada kekurangan di nutrisinya. Nah, artinya bahwa saya mau meyakinkan ke teman-teman, sebelum Anda menanam satu jenis tanaman, maka pelajari secara utuh ilmu tanaman itu. Misalnya Anda mau menanam padi, Anda harus tahu penyakit padi itu apa, kapan diserangnya, terus hamanya apa, mulai kapan dia menyerang, obatnya apa, sehingga Anda tidak perlu terus bertanya tentang ilmu padi, karena Anda sudah menguasai. Yang lucu itu ketika 30 tahun, 40 tahun menanam padi,
penyakit padi saja dia tidak bisa mencarikan alternatifnya, belum ada solusi yang dipersiapkan, sehingga ketika gagal panennya baru dia merasa menyesal. Nah itu teman-teman. Jadi saya mau himbau kembali, meracik pupuk A, B, C, D itu adalah pembodohan. Apa yang akan terjadi dengan Anda ketika 1, 2, 3, 4 macam pupuk yang Anda beli tiba-tiba tidak efektif di tanamannya? Yang rugi pasti Anda. Jadi sebaiknya ketika Anda misalnya sudah mempunyai NPK, terus mau menambahkan yang mikro-mikro itu, maka tambahkan saja garam krosok di dalamnya untuk melengkapi kebutuhan nutrisi atau mineral yang dibutuhkan oleh tanaman yang Anda budidayakan. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini, bahwa keberhasilan satu tanaman 30%-nya itu adalah pupuk. Selebihnya itu adalah kelembaban atau air, yang kedua adalah pH tanah, yang ketiga perawatan, yang keempat adalah hama dan penyakit. Ini menjadi faktor pendukung penting sehingga jangan melulu membicarakan pupuk, karena hama dan penyakit itu penting, pH tanah itu penting, perawatan tanaman itu penting, dan lebih penting lagi bagaimana kita memilih tanaman-tanaman yang harganya bagus ketika kita panen nanti. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.